Halo sahabat semuanya, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat dan tentu saja tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas contoh soal tes TWK dengan submaterinya, itu contoh soal tes Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mulai membahas contoh soal tes Bhinneka Tunggal Ika-nya, mari kita saling mendukung untuk progres pembelajaran kita, khususnya perkembangan channel ini dengan subscribe channel ini dan like dan membagikan video-video setiap pembelajarannya. Rekan-rekan calon abdi negara, supaya pembelajaran yang rekan-rekan ikuti tidak maksimal, ada baiknya rekan-rekan perhatikan beberapa hal dalam mengikuti pembelajarannya. Yang pertama itu, jangan men-skip videonya pada saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, rekan-rekan dapat mengerjakan soal yang kita bahas setiap videonya, yaitu dengan mengerjakannya secara mandiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan men-pause videonya sebelum jawaban ataupun pembahasannya saya keluarkan. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya, yaitu membahas contoh soal Bhinneka Tunggal Ika. Soal tes Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 1. Penyelenggara pemerintahan Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Mencerminkan Indonesia menerapkan prinsip A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Dekonsentrasi, E. Asas perbantuan, E. Asas pemusatan. Jadi pembagian kekuasaan itu mencerminkan prinsip apa? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah B, yaitu desentralisasi. Itu mencerminkan Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi. Prinsip desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Hal ini juga diatur pada pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nomor 1 jawabannya itu mencerminkan prinsip desentralisasi. Lanjut kita ke soal nomor 2. Diterapkannya sistem desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk A. Menjalankan sistem pemerintahan satu komando yang berasal dari satu pemerintahan pusat sehingga lebih mudah pengaturannya. B. Pemerintah daerah hanya sebagai penyalur informasi daerah kepada pemerintah pusat tanpa bisa ikut langsung menangannya. C. Mencegah pemusatan kekuasaan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam potensi wilayahnya, serta masyarakat dapat ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan. D. Menyelenggarakan pemerintahan tanpa adanya ikut campur dari pihak daerah. E. Mempermudah kinerja pemerintah daerah karena segala urusan pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Silakan dijawab apa yang menjadi tujuan diterapkannya sistem desentralisasi. Dan jawabannya adalah C, yaitu tujuan diterapkannya sistem desentralisasi yaitu mencegah pemusatan kekuasaan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam potensi wilayah serta masyarakat dapat ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan. Dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengeksplor potensi yang ada di wilayahnya. Selain itu, rakyat juga dapat lebih mengontrol pemerintah yang sedang berjalan. Jadi nomor 2 jawabannya adalah tujuannya mencegah pemusatan kekuasaan. Lanjut kita ke soal nomor 3. Negara kita adalah negara yang dapat mengakui dan menghormati adanya perbedaan. Salah satu bentuknya adalah penghormatan terhadap adanya perbedaan agama. Hal ini dijelaskan pada A. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, E. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
bentuk penghormatan negara terhadap perbedaan, khususnya agama. Kira-kira mengatur tentang agama itu di pasal berapa dalam undang-undang? Silakan dijawab, rekan-rekan. Dan jawabannya adalah C, yaitu di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lebih lanjut, dijelaskan pada ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya. Jadi, pasal yang mengatur tentang agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kebebasan atau jaminan untuk atau kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari sebuah kitab yang bernama Sutta Soma yang merupakan karangan dari A. Empu Tantular, B. Empu Prapanca, C. Empu Gandring, D. Empu Sendok, E. Empu Supo. Kitab Sutta Soma dikarang oleh siapa? Silakan dijawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah A, yaitu Empu Tantular. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kata kitab Sutta Soma, karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14. Bhinneka Tunggal Ika sering diterjemahkan, yaitu walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Mudah-mudahan rekan-rekan di sini sudah mengetahui bagaimana sejarah Bhinneka Tunggal Ika itu di Kerajaan Majapahit. Apa dasarnya ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu di Kerajaan Majapahit dulu. Lanjut kita ke soal nomor 5. Meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan A. Peraturan daerah, B. Ketetapan MPR, C. Peraturan Presiden, D. Perpu, E. Peraturan pemerintah. Silakan dijawab dulu. Dan jawabannya adalah E. Beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah pertahanan dan keamanan, agama, politik luar negeri, serta kebijakan moneter dan fiskal. Semuanya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jadi, nomor 5 jawabannya yaitu E. Peraturan pemerintah. Lanjut kita ke soal nomor 6. Penyelenggara pemerintahan di dalam negara harus seimbang antara hak dan kewajiban. Hal ini merupakan salah satu asas pemerintahan yang baik, yaitu A. Kepentingan umum, B. Akuntabilitas, C. Keterbukaan, D. Proporsional, E. Profesional. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah D, yaitu proporsional, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asas proporsional adalah asas yang menjelaskan bahwa penyelenggara negara harus dapat menyeimbangkan hak yang ia dapatkan dengan kewajiban yang harus ia tunaikan. Tidak boleh berat sebelah. Jadi nomor 6 jawabannya adalah proporsional, seimbang antara hak dan kewajiban. Soal nomor 7. Negara Indonesia sebagai negara yang warga negaranya bersatu erat serta kepentingan individu diakui secara seimbang. Hal ini karena Indonesia merupakan negara A. Kemakmuran, B. Persamaan, C. Otonomi, D. Kesukuan, E. Persatuan. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah E. Persatuan. Negara persatuan adalah negara yang warga negaranya bersatu erat, di mana negara menjamin kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Kebebasan kehidupan individu maupun golongan sangat dihargai tanpa membedakan suku atau perbedaan lain yang ada. Negara persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Jadi Indonesia sebagai negara kesatuan tetap menghargai kepentingan individu yang seimbang. Lanjut kita ke soal nomor 8.
Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa warga negaranya, baik secara fisik maupun tidak. Hal ini karena negara mempunyai sifat A. Memaksa, B. Monopoli, C. Mencakup semua, D. Mengayomi, E. Mengikat. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah A, yaitu memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa warga negaranya baik secara fisik maupun tidak merupakan sifat negara yang memaksa. Kekuasaan negara untuk melakukan pemaksaan terhadap warga negaranya bertujuan agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan dengan benar sehingga ketertiban dapat tercapai, serta sikap anarkis dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Adanya unsur memaksa dari negara ini dikarenakan yang menjadi warga negara mempunyai berbagai perbedaan, sehingga negara lebih dapat mengontrol warga negaranya. Ini khususnya dengan adanya hukum ya. Hukum itu tujuannya memaksa supaya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau yang dapat mengganggu ketentraman sebuah negara. Lanjut kita ke soal nomor 9. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai terbentuknya suatu negara. Menurut kejadiannya, asal mula terbentuknya negara Indonesia disebabkan oleh A. Fusi, B. Perjuangan, C. Occupied, D. Penyerahan, E. Pendudukan. Kira-kira negara kita ini jika dilihat dari asal mula terbentuknya sebuah negara ini disebabkan oleh apa? Silahkan dijawab. Dan jawabannya adalah B. Perjuangan. Terbentuknya suatu negara yang disebabkan oleh perjuangan adalah negara tersebut dahulunya merupakan daerah jajahan. Namun karena perjuangan rakyatnya akhirnya merdeka. Contohnya yaitu Indonesia. Indonesia lahir disebabkan karena perjuangan, bukan karena penyerahan ataupun fusi. Lahirnya Indonesia melalui perjuangan yang begitu panjang akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi menurut asal mula terbentuknya sebuah negara, Indonesia itu lahir disebabkan oleh perjuangan. Nomor 9 sangat jelas. Lanjut kita ke soal nomor 10. Setiap negara mempunyai batas wilayahnya masing-masing. Indonesia sebagai negara yang dikelilingi laut memiliki batas wilayah laut teritorial. Mulai tanggal 21 Maret 1980, batas wilayah laut Indonesia selebar A. 3 mil, B. 12 mil, C. 20 mil, D. 200 mil, E. 150 mil. Batas laut Indonesia sejak 21 Maret 1980. Silakan menjawab. Dan jawabannya adalah D, yaitu 200 mil. Berdasarkan zona ekonomi eksklusif, batas wilayah laut teritorial Indonesia yaitu selebar 200 mil, ditarik dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. ZEE atau zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut yang sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada batas ini, Indonesia berhak untuk mengeksplor sumber daya alam yang ada di dalamnya. Jadi, pada batas ini, Indonesia berhak mengambil apa sumber daya alam yang ada di zona ekonomi eksklusifnya. Lanjut kita ke soal nomor 11. Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Berikut ini adalah suku bangsa yang ada di Sulawesi Selatan, kecuali A. Bugis, B. Makassar, C. Toraja, D. Buton, E. Mandar. Suku yang terdapat di Sulawesi Selatan. Tetapi di sini ditanya kecuali. Rekan-rekan di sini harus jeli ya dengan soalnya. Dan di sini ditanya kecuali, berarti yang bukan. Silahkan dijawab. Dan jawabannya adalah D, yaitu suku Buton. Suku Buton berasal dari Sulawesi Tenggara. Berarti selain suku Buton ini, Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar adalah suku yang terdapat di Sulawesi Selatan. Jadi rekan-rekan, materi kita ini adalah materi Bhinneka Tunggal Ika. Atau kalau kita istilahkan yaitu berbeda-beda tetap satu juga. Berarti rekan-rekan di sini di materi atau soal yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika ini berkaitan dengan pemahaman rekan-rekan tentang wawasan kebangsaan Anda. Contohnya tadi ini soal nomor 11, yaitu tentang suku yang terdapat di Indonesia. Yang tanya ini suku di Sulawesi Selatan tetapi kecuali.
Nah, rekan-rekan, apakah di sini sudah luas pemahamannya tentang Indonesia, tentang wawasan kebangsaannya? Nah, jika belum, tetap rajin mengikuti pembelajaran khususnya di channel ini. Lanjut kita ke soal nomor 12. Kekayaan budaya di Indonesia salah satunya adalah tarian daerah. Tarian daerah yang berasal dari Bali adalah A. Rudat, B. Legong, C. Cerana, D. Ngromo, Ngremo, E. Serimpi. Tarian terdapat di Bali. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah B. Legong. Bali memiliki 3 macam tarian daerah, yaitu tari kecak, pendet, dan legong. Nah, ini juga termasuk tadi tentang wawasan kebangsaan ya. Apakah di sini wawasan kebangsaan Anda sudah luas? Tadi ditanya ada soal sebelumnya itu tentang suku. Ini di soal nomor 12 tentang tari daerah atau kebudayaan kita. Kalau dari Bali ini cukup terkenal atau yang sangat terkenal tari kecak atau pendet yang sering kita lihat di TV atau yang menjadi ciri khas dari Bali. Lanjut kita ke soal nomor 13. Terbentuknya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur yang terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu deklaratif dan konstitutif. Yang menjadi unsur deklaratif berdirinya suatu negara adalah A. Pemerintah yang berdaulat, B. Adanya wilayah tertentu, C. Adanya rakyat yang akan dipimpin, D. Adanya kedaulatan, E. Pengakuan dari negara lain. Silakan dijawab. Yang menjadi unsur deklaratif. Dan jawabannya adalah E, yaitu pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif merupakan unsur tambahan, namun keberadaannya sangat diperlukan. Pengakuan dari negara lain menjadi hal yang sangat penting bagi negara yang baru saja merdeka atau lahir. Hal ini berdampak pada hubungan negara baru tersebut dengan negara lain dalam pergaulan internasional. Jadi pengakuan negara lain itu sangat penting selain pemerintah yang berdaulat, wilayah, dan rakyat. Khususnya pengakuan dari negara-negara besar. Kalau kita lihat di kenyataan kehidupan sehari-hari, khususnya pengakuan negara kepada negara di Timur Tengah, yaitu Palestina. Jadi sampai sekarang walaupun banyak negara yang mengakui, khususnya negara kita mengakuinya sebuah negara, tetapi sekarang masih banyak masalah khususnya dengan tetangganya, yaitu negara Israel, walaupun negara kita tidak mengakuinya. Kenapa sampai sekarang masalah tersebut masih ada antara Israel dan Palestina? Kalau menurut saya pribadi, negara Palestina ini kurang diakui oleh negara-negara besar seperti itu, atau juga negara lainnya atau yang mengatakan dirinya sebagai negara, contoh Taiwan. Ada beberapa negara yang mengakuinya, tapi negara-negara besar di dunia tidak mengakuinya, khususnya negara Amerika Serikat atau negara-negara Eropa atau negara-negara maju. Apa akibatnya apabila tidak diakui dengan negara besar? Kalau menurut saya pribadi, pengakuan dari negara kecil ini walaupun sama istilahnya tetap pengakuan sebuah negara, tetapi kekuatannya sangat atau tidak dipandang oleh negara lain atau tidak kuat seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 14. Setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang mendapatkan kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan dengan ius soli, yaitu berdasarkan A. Keturunan, B. Tempat kelahiran, C. Hubungan perkawinan, D. Status hukum, E. Pengabdian. Ius soli itu pengakuan kewarganegaraan berdasarkan apa? Silakan dijawab dulu. Dan jawabannya adalah B, yaitu tempat kelahiran. Ius soli adalah asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Jadi ada 2 penentuan kewarganegaraan, yaitu ius soli dan satu lagi kira-kira apa? Nah, tetap ikuti pembelajaran bersama Kedlu Marbun dalam Ayo Belajar. Jadi nomor 14, ius soli itu penentuan kewarganegaraan dengan melihat tempat kelahiran. Lanjut kita ke soal nomor 15. Soal 15 ini merupakan soal yang terakhir di pembelajaran kita kali ini. Di Indonesia dikenal adanya sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah A. Batak, B. Rejang, C. Gayo, D.
Bali. E. Minangkabau. Matrilinear. Patrilinear. Apa kira-kira yang maksud dengan hal tersebut? Jika tahu, pasti bisa menjawab soal ini. Silakan dijawab rekan-rekan. Dan jawabannya adalah Minangkabau. Sistem kekerabatan matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengikuti garis keturunan berasal dari pihak ibu. Di Indonesia, yang menganut sistem ini adalah suku Minangkabau di Sumatera Barat. Jadi matrilineal ini mengikuti garis keturunan ibu atau marga ibu. Lawan katanya yaitu patrilinear, yaitu mengikuti garis keturunan ayah. Yang paling umum itu paling banyak itu mengikuti garis keturunan atau kekerabatan patrilinear, yaitu mengikuti garis keturunan ayah. Contohnya suku Batak yang terkenal di Indonesia mengikuti garis keturunan ayah atau patrilinear. Mari rekan, 15 contoh soal tes Bhinneka Tunggal Ika sudah kita bahas tuntas. Mudah-mudahan contoh soal yang kita bahas kali ini menambah wawasan Anda terkait dengan contoh soal TWK, khususnya materi tes Bhinneka Tunggal Ika. Rekan-rekan, supaya pembelajaran juga maksimal, dapat juga mengulang-ulang video ini atau mendownload video ini. Sekian pembahasan 15 soal pada video kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan video dan materi pembahasan soal yang berbeda. Sampai jumpa.